Assalamualaikum pemirsa Jogja TV, apa kabar? Salam Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam acara Oase Soul Power Therapy. Kita kembali setiap hari Sabtu mempersembahkan oase untuk Anda. Kali ini kita berbicara tentang ruqyah pembersihan jiwa. Apa itu ruqyah? Kenapa jiwa harus dibersihkan? Pemirsa nanti bisa berinteraksi dengan kami di 451-666-451-777. Senang sekali kami menunggu telepon Anda. Pemirsa di studio juga sudah hadir 3 audien kita. Yang pertama adalah dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Assalam ya. Yang kedua dari Mas Sais, yang ketiga dari Karang Taruna Desa Wukirsari Imogiri Bantul. Assalamualaikum. Iya. Apa kabar semuanya? Baik ya, terpujilah Tuhan. Iya. Dan seperti biasa, di setiap Sabtu kita selalu menghadirkan Gus Muhammad Basis yang akan berbicara tentang tema kita berikut ini. Gus, monggo silahkan memberikan tausiah. Sebenarnya ruqyah itu apa? Kenapa harus ada pembersihan jiwa, Gus? Apa jiwa itu ada saatnya kotor dan ada saatnya bersih begitu? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Evi dan para rekan saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi dan dari Karang Taruna Wukirsari Bantul serta Pak Giarto mewakili Ngaposari Gunung Kidul dan dari Ikatan Tunanetra Muslim Yogyakarta serta para saudaraku di studio serta para pemirsa yang sekarang menyaksikan Jogja TV. Sebelum saya akan mengungkap tentang ruqyah itu apa, saya tidak lupa selalu mengajak berwasiat untuk diri saya, juga para pemirsa, juga para saudaraku studio. Marilah kita mendoakan Bapak Ibu kita, karena bagaimanapun kita bisa seperti ini, itu karena jasa Bapak dan Ibu kita. Terutama jasa Ibu kandung kita masing-masing. Kita dikandung, kita dilahirkan, kita disusui, disuapi, dipeluk, manakala kita sakit, disekolahkan, sehingga kita bisa seperti ini, besar seperti ini. Para pemirsa, dan tadi Mbak Evi menanyakan kepada saya tentang ruqyah. Jadi sekarang ini nama ruqyah itu sudah booming ya di Indonesia. Tapi banyak orang tidak tahu apa arti ruqyah. Ruqyah itu beda dengan ruqyah. Ruqyah itu pakai kaf, pakai k, itu melihat bulan. Tapi kalau ruqyah adalah pakai qaf. Ruqyat. Ya, ruqyat. Ya, jadi pakai ro, qaf, ya, ha, ta ya, ruqyat. Itu bahasa Arab. Dari akar katanya ruko. Ruko itu artinya bahasa Indonesia itu mantra. Paling enak kalau mantra cenderung ke mbah dukun. Ya. Tapi kita menggunakan ruqyah atau ruko ini dari doa gitu aja. Doa. Nah, di sini kita menggunakan ruqyah pembersihan jiwa. Nah, begini. Itu bahasa Arabnya ruqyatu tazkiyatun nafas. Bahasa Arab. Jadi yang tidak belajar bahasa Arab biar rumit. Ya. Mesti pelot-pelot nggak karuan. Ruqyatu tazkiyatun nafas. Jadi ruqyah pembersihan jiwa. Nah begini para pemirsa. Secara awam, secara fisikiyah, secara lahiriah, bahwa tubuh ini kan satu sebenarnya. Secara lahiriah, tapi secara spiritual, secara ma'nawiyah, secara ma'rifat, tubuh itu terdiri dari 7 lapis. Ada tubuh fisik. Tubuh fisik kayak seperti ini, kalau kita sakit korengan ya, ke Bandung terus sakit ya, dengan mungkin obat merah atau dengan betadin sembuh. Ada tubuh rasa, ada tubuh mental, ada tubuh intuisi, ada tubuh monade, ada tubuh ilahiyah. Nah begini, tubuh rasa itu saya pengalaman, artinya begini, saya mengalami banyak pasien, banyak tamu, di mana dia ya kaya, dia ya punya jabatan tinggi, ya makmur, ya sehat, normal, tapi bicaranya nggak karuan. Bicaranya ngecamprang, bisa tahu langit, bisa tahu akhirat, bisa tahu kiamat dan seterusnya, itu ngecamprang. Jadi kayak di luar kesadaran sendiri. Ini tubuh rasanya sakit. Tubuh intuisinya sakit, karena kita juga melihat orang merasa kayak melihat makhluk halus, kayak masuk dalam dunia lain, kayak tiba-tiba melihat mungkin genderuwo dan sebagainya. Ini tubuh mental, spiritualnya rusak, sakit. Nah, ada juga kita mengamati orang yang mungkin kalau di orang Islam males sembahyang, males puasa, males zakat dan sebagainya, berarti tubuh monadenya, tubuh spiritual
batinnya itu juga sakit. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, ini berarti tubuh ilahinya sakit. Jadi kita punya 7 sakit. Nah kalau kita cuma ke Padu atau ke Bandung sakit gampang, ke rumah sakit, ke dokter sembuh. Tapi kalau dia ke dokter nggak sembuh, ke psikolog nggak sembuh, ke psikiater nggak sembuh, berarti sistem pengobatannya harus dengan ruqyah. Nah, mengapa menggunakan ruqyah tazkiyatun nafas atau ruqyah pembersihan jiwa? Karena tidak mungkin orang yang kesurupan atau orang kesambet atau ketempelan makhluk halus atau kena negatif atau kena santet terus diminumi obat merah obat merah atau mungkin minum pil penghilang sakit kepala nggak sembuh, bahkan sembuh. Jadi ini adalah face to face, artinya sebab spiritual harus ditangani secara spiritual, sebab rasa harus ditangani dengan rasa, sebab tubuh ilahi sakit harus didekati atau approach-nya adalah dengan pengobatan cara ketuhanan. Jadi ruqyah tazkiyatun nafas adalah ruqyah pembersihan jiwa adalah namanya manusia. Kita dalam Quran ada yuwas visuturinas, artinya bahwa jin atau setan masuk menggoda kita, masuk ke dalam darah, maka tentunya kita harus melakukan pembersihan. Secara fisik misalnya kita gigi harus dengan odol, sikat gigi, rambut dengan sampo, terus kita dengan sabun. Maka kalau kita spiritual kita mungkin kena gangguan, kena sakit, kita mungkin sering blur dan seterusnya, maka jalan keluarnya atau way out-nya adalah dengan ruqyah, lebih lengkapnya dengan ruqyah pembersihan jiwa. Sementara begitu dari saya. Iya, lalu bagaimana ini Gus, metodenya, caranya gitu untuk bisa ruqyah itu bisa dilakukan sendiri ataukah harus dibantu oleh orang lain? Oh ya, begini. Kita mengamati baik di televisi atau di masyarakat kita bahwa ruqyah itu bermacam-macam. Ada yang pasien diminta berbaring terus dibacakan ayat-ayat suci ya. Terus ada juga yang pasien diminta duduk di kursi terus disetelkan tape recorder. Ada yang mungkin disembur dengan air putih kayak Pak Giarto nih, Pak Lurah, Ngeposari Gunung Kidul nih. Ada juga yang misalnya dengan ditempelkan telapak tangan kita di dada jantung kiri atau jantung kiri belakang dan seterusnya, banyak cara. Namun intinya adalah bahwa ruqyah pembersihan jiwa adalah bagaimana caranya kita harus tahu. Begini, peruqyah pembersihan jiwa atau peruqyah tazkiyatun nafas harus mengetahui 7 lapis tubuh tadi, harus mengetahui tingkatan-tingkatan spiritual, harus mengetahui latifah-latifah, harus mengetahui cakra-cakra. Dalam arti tentunya harus mendalam. Jadi ruqyah tidak hanya metodenya, tidak hanya begini Mbak Evi. Jangan sampai kita meruqyah hanya sekedar pasien diminta berbaring terus dibacakan ayat suci. Bacanya aja berdak-berduk misalnya, itu malah ketika misalnya meruqyah membuang negatif yang mungkin kesambet dan sebagainya. Malah masuk negatifnya gitu. Malah si setan yang ada di pasien malah pindah ke tukang ruqyah ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Oase. Dulu saya paling takut terkena sinar matahari dan saya tidak suka menggunakan hand and body lotion karena lengket dan berminyak. Tapi sejak saya memakai Cipuk Hand and Body Lotion, saya nggak takut lagi kena sinar matahari. Cipuk Hand and Body Lotion, whitening dengan vitamin dan anti ultraviolet, aktif melindungi kulit dari sengatan matahari, membuat kulit tampak lebih putih, lembut, tidak lengket dan berminyak. Beraktivitas di siang hari, nggak masalah. Cipuk, memberi bukti, bukan janji. Semua. Koran Radar Jogja Jawa Pos Group kini hadir semakin mantap. Benar-benar koran modern, koran dinamis. Berita-beritanya cerdas, lugas, tegas, dan tuntas. Rubrik makin menarik sesuai segmen pembaca dan pasti menyegarkan. Kini harga semakin terjangkau. Untuk iklan, hubungi 0274 556 551. Langganan 0274 562 597. Radar Jogja, selalu ada yang baru. Jogja TV adalah media yang tepat untuk kampanye legislatif. Menurut survei Nielsen, Jogja TV adalah televisi lokal yang paling banyak ditonton masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk kampanye legislatif di Jogja TV, Anda dapat menggunakan slotan kami, baik program maupun iklan. Mudah, terjangkau, dan efektif.
Segera hubungi kami, Divisi Marketing Jogja TV. Terima kasih Anda masih bersama saya di Oasa pemirsa. Jangan lupa silahkan Anda menelepon ke kami di 451666 451777. Kita sedang berbicara tentang ruqyah dan pembersihan jiwa. Jika ada masalah terhadap diri Anda, silahkan telepon kami. Di sini ada Gus Muhammad Basis yang akan menjabarkan dan memberikan solusi bagi masalah-masalah Anda. Sekali lagi, kami menunggu telepon Anda di 451666 451777. Iya Gus, ini menarik sekali. Tapi sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan, saya akan memberikan kepada audien di sini yang ingin bertanya. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Evi. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana sebenarnya ruqyah itu setelah terlaksana, kemudian mohon maaf setan atau roh-roh jahat itu terlempar atau keluar dari tubuh kita, kemudian bagaimana itu terus untuk membentengi dirinya agar roh-roh jahat itu tidak kembali lagi begitu. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Ujang. Dan kemudian kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Pak Agung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, ini dengan Agung di Bantul Kota. Iya, silakan Pak Agung. Ini saya mau tanya, untuk mencegah agar tidak terjadinya kemasukan jin jahat itu atau setan itu iblis, itu apakah jalan terbaiknya tiap hari atau selesai sholat kita itu tadarus Al-Quran begitu? Dan yang kedua, kalau kita temui bahwasanya orang yang sakit jiwa itu yang tergolong sakit jiwa itu apakah mereka yang melakukan tindak kriminal, misalnya para koruptor, para penjahat, para pembunuh, dan para pemerkosa, apakah mereka juga tergolong termasuk sakit jiwa karena di dalamnya tentu jiwanya tidak bersih. Begitu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Agung. Waalaikumsalam. Monggo silakan Gus Muhammad Basis. Pak Ujang dari Karang Taruna Bukit Sari Bantul dan Pak Agung tentang apakah koruptor masuk sakit jiwa apa tidak, terus bagaimana cara pembentengan. Begini ya, sebenarnya begini, dalam Islam ada mungkin ribuan, ratusan ribu doa ruqyah ya. Dalam agama lain juga mungkin demikian. Namun kenapa yang namanya orang kesurupan, namanya orang sakit jiwa, nah orang jiwanya sakit kok tetap jutaan. Nah, sekarang begini, untuk apa Allah SWT menurunkan agama, menurunkan jutaan doa? Untuk apa Allah menurunkan para nabi, para wali, para kiai, pendeta, dan seterusnya? Jadi sekarang begini, kita akan berangkat dari Bismillahirrahmanirrahim, iwas wisufi sudurinas, dilanjutkan, minal jinnati wan nas. Artinya begini, iwas wisufi sudurinas artinya bahwa jin atau setan masuk ke dalam dada manusia melalui darah. Jelas, dan di sana membisikkan berbagai hal yang negatif, bahkan mengganggu, bahkan membuat sakit. Satu, ditambahkan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah sekarang begini Pak Agung, Pak Ujang, saya sangat menyesalkan, bahkan saya sangat kecewa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada eksistensi jin
dengan rasionalisme mereka, dengan mungkin dia merasa kuliah di Jerman, di Amerika dan seterusnya, menganggap bahwa jin itu adalah mungkin energi, jin itu hanya bayangan, jin itu hanya dongeng dan seterusnya. Ini naif sekali. Karena apa? Sudah berapa ribu anak kecil yang disunat oleh jin. Artinya dia lagi main bola, terus diambil bola ke kebun, tahu-tahu dia teriak, aduh, itu ujung burungnya kepotong dikit. Itu yang motong siapa kalau bukan jin? Bahwa kita harus meyakini, di sekitar kita ini banyak ada masyarakat lain yang kita harus percaya keberadaannya. Artinya bahwa keilmuan manusia, apalagi tentang ruh, itu kan seujung tai kukunya manusia juga tidak ada. Oleh Tuhan disembunyikan. Di dalam hal ini, mohon saya dan semua saudaraku di studio serta para pemirsa, marilah kita mencoba mempercayai yang gaib. Jadi memang benar bahwa kita dibekali oleh ribuan doa, rukyah dan seterusnya, tapi kenapa banyak orang tetap kesurupan, ketempelan, makhluk halus, kena santet atau sakit jiwa dan seterusnya? Itu karena bahwa kita punya hati. Kolb ya. Kolb itu artinya sesuatu yang turun naik, itu bahasa Arab, artinya yang naik dan turun. Kadang saya, Pak Giarto, Mbak Evi, alim banget tiap malam tahajud, atau yang Kristen ke gereja pagi, siang, sore terus ya. Kadang-kadang yo misu-misu, kadang-kadang yo makan bakwan 7 hitung 2, kadang-kadang yo berangkat sendalnya jelek, pulangnya bagus, itu membuang yang jelek, ambil yang bagus. Jadi ini manusiawi. Nah, tugas setan, tugas jin, setan, iblis dan seterusnya adalah mengganggu agar kita ke kiri kan, ashabus shimal. Nah, tugas malaikat, tugas Allah adalah mengiring kita ke kanan, ashabul yamin. Nah, kita kan bertaruh. Nah, doa itu dalam rangka agar kita terus ke tengah, agar siratal mustaqim gitu, ke depan dalam rangka itu, atau ke kanan golongan surga ashabul yamin dalam surat Al-Waqiah. Nah, persoalannya kenapa kita udah mungkin tiap hari ribuan baca istighfar, baca sholawat ke gereja, ke pura dan seterusnya, kok masih mendem? Itu pertama. Yang kedua, persoalannya kenapa malah banyak ahli-ahli agama atau mungkin saya sendiri juga sering kena gangguan. Saya juga sering kesurupan, tahu marah sendiri, tahu nggak ada babi bunya, marah ke anak istri atau ke anak buah dan seterusnya. Ini kenapa? Bahwa ternyata bahwa 24 jam yang namanya jin, minal jinnati wan nas, itu masuk ke kita lewat jalan darah. Melalui apa? Melalui interaksi kita kepada ini alam semesta dan manusia-manusia. Saya berinteraksi mungkin dengan Pak Giarto kok gimana juga dulu saya marah. Bisa ketemu artis, loh kok cantik, atau megol kita, pikiran kita itu udah istri misalnya. Ini kan terus begitu. Jadi 24 jam kita memang harus membentengi. Nah, pembentengan ini memang dengan doa kalau dibaca dengan penghayatan tinggi. Artinya maka kalau kita misalnya membaca yang bahasa Arab ya tahu artinya atau maknanya dan ada penghayatannya. Nah, yang selanjutnya, kenapa kalau ruqyah kok harus dengan melalui orang lain? Kan kita udah dibekali doa, sudah dibekali segala macam wirid, segala macam ayat suci, hadis dan seterusnya. Tapi kenapa kita kok harus ruqyah segala? Kenapa harus dibaringkan? Kenapa dibaca ayat suci? Kenapa kita nggak cukup membaca sendiri dan membentengi diri? Nah, sekarang begini. Manusia itu kan berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, Mbak Evi dan para pemirsa. Artinya bahwa ada misalnya, maaf ya, manusia ada yang jadi preman, ada yang jadi mungkin ya rodo-rodo agak soleh, ada yang agak soleh, ada yang soleh khusus, soleh ya, sangat soleh terus wali, nabi dan seterusnya. Nah, persoalannya tingkat atau derajat atau kadar atau parameter kita kedekatannya pada Tuhan. Nah, kalau kita mungkin dalam satu hari penghayatannya bagus, kita penyatuan diri kita ke Tuhan bagus, terus kita menghayati apa yang kita baca dan kita memang memfokuskan batin kita ke Tuhan, ya lain. Dengan maaf yang mungkin di terminal, di pasar, tiap hari mabuk, tiap hari memperkosa, atau tiap hari mencuri, menjamret, kan lain. Tingkat kedekatan kita dengan zat yang maha kuasa, yang maha mencipta itu. Jadi persoalannya, maka begini, bahwa sebaiknya juru ruqyah itu adalah orang yang tahu betul. Tadi saya katakan tahu jalur meridian tubuh kita, tahu lapis-lapis tubuh kita, tahu latifah-latifah, ya menghafal sekian. Ini mohon maaf Gus, ada penelpon ternyata harus dipotong terlebih dahulu. Halo, iya selamat sore. Halo selamat sore. Iya monggo silakan Bu. Iya, Ibu saya mau konsultasi dengan Bapak Gus Muhammad Aziz ya. Tanya Pak, saya sudah menikah 8 tahun. Tapi rumah tangga saya nggak pernah tentram karena suami saya kalau kenal dengan orang selalu bermasalah
Tapi suami saya ini sulit sekali saya kasih tahu. Selama ini saya hanya menjalankan wirid. Kalau habis maghrib itu saya kirim Al-Fatihah 100 kali. Saya ingin tanya kepada Bapak Kuswo bagaimana yang harus saya lakukan supaya suami saya itu kembali ke jalan yang benar. Saya ingin sekali rumah tangga kami itu kembali baik seperti ketika saya awal-awal menikah dulu. Saya pernah merasakan bahagianya awal menikah, kumpul dengan anak-anak dan suami. Dulu waktu itu anak kami masih kecil-kecil, sekarang anak kami sudah ada yang kuliah. Saya ingin sekali amat sangat mendambakan rumah tangga saya seperti dulu lagi. Bagaimana apa yang harus saya lakukan. Demikian Pak. Iya, terima kasih Bu Wiki. Ada satu penelpon lagi kita terima. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Iya, silakan. Iya. Itu rupiah itu untuk sebagai sarana untuk mencapai ketulusan dan kekayaan itu bisa nggak? Kalau bisa caranya gimana Ibu? Iya, terima kasih Pak Agus. Iya, oh Gus ini. Ya, Pak Agus dan Bu Rini dari mana tadi? Wonosobo. Begini. Ruqyah itu bermacam-macam Pak Agus. Ada ruqyatul tazkiyatun nafs tadi, ruqyah untuk pembersihan jiwa, ada ruqyatul makan, meruqyah lokasi. Kenapa lokasi itu angker, seorang penghuninya sering, tetangga saya banyak di rumah saya disediakan, tetangga saya ini sering meruqyah, tetangga-tetangga juga saudara-saudara. Ya tidur cekik, tarik dijinjek-injek ya orang tinggi besar. Setelah kita ruqyah itu langsung habis, langsung hilang. Jadi ruqyatul makan. Ada yang misalnya untuk narik rezeki, untuk biar rezekinya lancar dan sebagainya. Nah, ruqyatul mal, ruqyah mal harta dan sebagainya. Jadi begini, inti ruqyah adalah melakukan pembersihan kepada yang kita tuju. Jadi paling pertama seorang juru ruqyah atau peruqyah harus percaya kepada dua hal. Tiga hal deh. Satu, percaya kepada diri sendiri. Jangan sampai kita peruqyah nggak percaya adanya jin. Peruqyah nggak percaya makhluk gaib. Nggak, peruqyah kita nggak tahu meyakini bahwa itu ada orang kesurupan. Itu pertama. Yang kedua, harus meyakini bahwa alam semesta merupakan tempat terbangnya para makhluk halus. Yang kedua, yang ketiga, harus meyakini bahwa Tuhan ketika kita meruqyah, innallah ma'ana, Tuhan bersama saya. Tanpa itu nggak bisa. Jadi seorang juru ruqyah itu harus betul-betul mendarah daging, meyakini, menghayati, memaknai hidupnya bahwa dia bersama Tuhan. Meskipun maaf misalnya para hadirin di sini, saya bicara begini bukan saya ini orang suci, bukan saya Nabi Rasul Wali, bukan. Tapi saya harus tahu diri, kapan saya bergurau, kapan saya harus makan sate, makan apem, makan segala macam, kapan saya harus ketika berhadapan dengan Tuhan. Jadi saya punya 4 kopling, sistem spiritualitas batin saya punya 4 kopling, artinya ketika saya bicara dengan istri harus begini, bicara dengan teman begini, dengan orang tua begini, ketika bicara dengan mungkin kita komunikasi dengan malaikat atau kita mengharap ke Allah lain lagi. Jadi kita harus berjenjang. Yang penting adalah bagaimana kita meyakini eksistensi Allah yang betul-betul kita menyatu dalam kita meruqyah. Itu. Jadi tidak mudah, tidak sekedar meruqyah dibaringkan terus kita bacakan ayat suci bahkan pakai tape recorder misalnya, lo gimana? Sementara ketika mereka dibacakan ada yang mungkin merokok, ada yang ketap-ketip, terus kakinya nangkring di kaki satunya. Iya. Nah, setannya malah datang, bukan malah pergi. Jadi sekarang begini, pokoknya dalam kita ruqyah ini yang penting, satu, kita tulus, tulus di ruqyah. Yang kedua, yakin. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatu, obatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, yang dalam selalu sabdanya Ibrahim bahwa idza maridtu fa yashfin, dan bila aku sakit maka obatnya penyembuhku hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali penyakit yang saya pribadi sering heran. Ini kok aneh banget, di ruqyah berkali-kali nggak sembuh, dikasih pil, disuntik, dioperasi segala macam nggak sembuh. Berarti kesembuhan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang membuat penyakit dan yang menyembuhkan penyakit. Iya. Begitu berarti. Iya, kalau dari Bu Kiki tadi. Bu Rini. Gus. Iya. Oh, yang rumah tangga begini. Iya. Aduh, begini ya. Dalam agama saya Islam nggak ada karma. Karma nggak ada. Tapi begini, siapa menanam pasti mengetam. Itu pertama. Yang kedua, kalau kalian sayang pada istri, anak orang lain, maka Allah pasti sayang pada kamu. Kalau kalian sayang dengan makhluk hewan, dengan binatang, dengan siapapun, maka Allah akan sayang kamu. Ini kunci.
Agar kita tidak selalu kena musibah, agar kita nggak mampet rezekinya, agar kita nggak selalu sakit-sakitan, agar kita nggak selalu stres, simelekete, katrok, ceng-cerepet, maka yang penting bagaimana caranya kita ini selalu berbuat baik. Minimal niat berbuat baik. Ini kunci. Jadi manakala kita niat berbuat baik, manakala kita berbuat baik, maka Allah langsung menempatkan malaikat untuk mengawal kita. Dan yang terpenting jangan terlalu munafik. Ya, bukan saya nyindir para anggota dewan, caleg, bukan. Semua orang ada kans untuk munafik, termasuk saya. Banyak cincong kayak gini juga bisa salah. Namun kita harus selalu ingat, eling lanas bodoh, artinya manakala kita mungkin melakukan kesalahan, kan ada istighfar. Makanya saya mendirikan majelis samudra istighfar. Artinya bahwa kita kalau sebagai pelajar harus punya setip. Kalau nulis potret salah itu setip, salah setip, salah setip. Orang terbaik adalah orang yang berbuat salah namun tobat. Orang yang tidak baik adalah orang yang menghalangi orang untuk berbuat baik. Begitu, Mbak Evi. Iya. Kalau nyambung ke pertanyaan Pak Agung tadi, enggak yang jiwa ya, tentang penyakit jiwa tadi, koruptor itu apa termasuk di dalamnya? Koruptor, jambret, copet dan seterusnya adalah orang yang jiwanya sakit, bukan sakit jiwa. Jiwanya sakit. Dan hampir semua pemimpin, hampir semua dewan, siapapun yang dipangguli amanah tapi nyimpang itu jiwanya sakit. Harus diobati, harus diruqyah. Harus diruqyah. Artinya begini, Pak Giarto pernah nggak sikat gigi 3 bulan? Atau nggak samuran setahun? Atau nggak mandi sebulan? Nggak kuat, mesti reget banget. Nah, kalau kita sikat gigi, kalau kita samponan, kalau kita sabunan, terus kalau kita kotor pakai pembersihkan. Ya ruqyah itu sebenarnya. Nah, kenapa sampai rumah tangganya kacau? Kenapa bangkrut terus? Kenapa kok cerai terus? Kenapa kok kere terus? Yang salah bukan Tuhan. Yang salah ya kita ini. Kita kan sebenarnya begini, bahwa kita penyakitan ya ulah kita miskin ulah kita bangkrut terus ulah kita cerai terus ya ulah kita. Saya kok begitu ya, saya juga udah kawin 20 tahun, saya juga punya anak 3, saya juga sering salah sebagai suami, saya juga sering salah kok. Saya juga sering meruqyah diri. Cuman perusahaannya begini Mbak Evi dan para pemirsa. Saya kalau kesurupan saya ngerti, wah saya ini kok kesurupan ya. Saya kalau kesurupan ngerti bahwa saya maunya ngecamprang ngomong gak karuan, maunya kasar-kasar, terus maunya marah terus, semua salah. Ya istri, ya anak-anak buah salah semua. Ini saya kesurupan, cepet. Ambil wudhu, bersilah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus-menerus dalam hati. Nanti kotoran keluar sendiri, otomatis. Ini salah satunya ya. Kita punya ratusan metode. Rumah tangga tadi, Bu Rini atau Pak Agus ingin lancar rezeki, bisa dengan ruqyah. Sangat bisa. Iya, bisa datang ke ke Bakti Nusantara di Jalan Rejo Winangun 15 atau mengikuti ini ya, pengobatan Bakti Sosial Pengobatan Massal dan Terapi Kekuatan nanti Minggu tanggal 22 Maret di Balai Desa Ngeposari Semanu Gunung Kidul, dan juga Kamis tanggal 26 Maret 2009 di Balai Desa Wukirsari Imogiri, Bantul. Pemirsa, silahkan Anda mengikutinya. Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan telepon ke 45166 451 777. Gus Muhammad Basis akan memberikan solusi bagi masalah-masalah Anda. Kita sedang berbicara tentang ruqyah pembersihan jiwa. Iya Gus, sambil ngobrol menunggu ini, sebenarnya ini Gus, apa yang untuk besok itu gratis ya, acara di Semanu Gunung Kidul dan di Wukirsari itu? Ini mau jelaskan atau nunggu iklan? Oke. Sambil ngobrol-ngobrol bisa dijelaskan, tetapi pemirsa yang pasti bahwa ada tanggal 22 Maret dan juga tanggal 26 Maret, silahkan Anda mengikuti. Kami dari Bakti Nusantara memang mempersiapkan ini semua untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Oase bersama saya. Masalahku tuh nggak jauh-jauh dari muka deh. Jadi kadang-kadang minder banget. Putus asa juga sih. Semua pengobatan udah aku coba, tapi hasilnya nggak ada. Terus aku diajak temen ikutan acara makeover Cefuk, dirawat gratis di rumah Cefuk. Produk-produk Cefuk terbukti bagus tuh dan nggak bikin ketergantungan kok. Sekarang wajahku jadi bersih, sehat, halus dan tambah cantik kan? Terima kasih Cefuk. Cefuk memberi bukti bukan janji.
Jogja TV adalah pilihan yang tepat untuk beriklan. Menurut survei Nielsen, Jogja TV adalah televisi lokal yang paling banyak ditonton masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Dan Jogja TV menyediakan berbagai kemudahan, termasuk memproduksi iklan bagi Anda. Mudah, terjangkau, dan efektif. Jangan lupa hubungi kami, Divisi Marketing Jogja TV. Pak Eko ini juga belum menjadi gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Beliau sudah 2 kali periode menjadi Bupati Bangka. Iya, Pak. Jadi ada satu kelebihan kawan-kawan dari Jogja ini, dia determin. Artinya dia teguh pada prinsip. Gabung bersama kami, semarakan komunitas baru dengan mengikuti Tamu Kabare. Menemani akhir pekan Anda, jangan lewatkan kafe musik setiap Sabtu pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Jogja TV. Getaran yang datang dari diri saya nggak tahu itu getaran apa, yang saya cuma bisa terpejam, dan tiba-tiba saya ingat ibu saya, karena ibu saya yang telah memberikan semangat, yang telah memberikan saya dukungan hingga sampai bisa kayak gini. Saya ingin berubah, saya ingin membahagiakan ibu saya, yang terutama ibu saya yang pada umumnya saya ingin membahagiakan keluarga saya. Ya, saya ucapkan terima kasih khususnya pada Ustadz Muhammad Basis yang telah menyelenggarakan acara seperti ini. Kan waktu mengikuti acara ini tiba-tiba saya keinget kesalahan-kesalahan saya dari yang kecil sampai kesalahan-kesalahan, terutama kesalahan kepada orang tua saya waktu saya membentak kedua orang tua saya. Terima kasih Anda masih bersama saya di Oase Pemirsa. Kita tetap menunggu telepon Anda di 451-666-451777. Iya Gus, sebelum kita ngobrol acara yang tanggal 22 dan 26 itu, kita terlebih dulu memberikan kesempatan bagi audien yang ada di sini untuk bertanya. Monggo silahkan. Iya. Gini Gus, kami beserta teman-teman kan mengalami kendala di penglihatan. Apakah ada kemungkinan kalau dengan ruqyah itu kami bisa pulih lagi, bisa melihat kembali? Dan bagaimana kalau istilahnya wirid-wirid yang kita lakukan itu bisa menembus sampai latifatul qalbi, sehingga nanti ada daya pancar energi yang akan melindungi diri kita. Kita harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih gitu. Iya. Matur nuwun. Gus, monggo. Silakan. Mas Tronetor ya. Mas apa namanya? Mas Robban. Oh, ternyata ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, silahkan. Saya mau tanya dengan Pak Wisnu. Yang pertama, apakah ruqyah itu bisa dilakukan dengan diri sendiri, bantuan orang lain? Yang kedua, setelah saya lihat orang ruqyah itu ada yang jerit, ada yang
ketakutan. Apakah itu yang bicara, yang ngomong itu setannya atau manusia itu sendiri, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Iya. Iya, terima kasih. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, selamat sore. Halo. Iya, silakan. Halo, selamat sore. Iya. Selamat sore. Saya ingin menanyakan, saya dari Umbul Harjo, Ibu Nadia. Iya, Ibu Nadia, monggo Yang saya ingin silakan. tanyakan, apakah Gus Muhammad Basis bisa diundang untuk pelatihan terapi kekuatan jiwa di lembaga atau instansi, Mbak? Dan Gitu. bagaimanakah prosedurnya? Tolong di ini ya. Iya, terima kasih Ibu Nadia. Waalaikumsalam. Monggo silakan Gus. Ada 3 pertanyaan ini langsung. Menurut saya Mas Robana itu tunanetra itu harus bersyukur alhamdulillah pada Allah. Harus bersyukur. Karena begini, ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang ada yang jenderal, ada yang pratu, ada langit, ada bumi. Kebetulan Mas Robana dan CS-nya itu diberi Allah seperti itu. Kan masih bisa mendengar, masih bisa bicara, masih bisa punya istri belum? Kalau punya istri bisa buat anak, itu juga merupakan nikmat anugerah dari Allah. Jadi itu rahasia Allah, namanya sirrullahi. Sirrullah itu rahasia Allah. Cuman begini Mas Robana, tahu Nabi Yakub tahu? Nabi Yakub kan 25 tahun buta, itu sembuh oleh ruqyah dengan mengusapkan jubahnya anaknya Nabi Yusuf. Diusapkan sembuh, itu rahasia Allah. Juga Nabi Ayub sembuhnya oleh sengatan lebah dan lintah. Terus menggejukan bahasa Indonesia apa sih? Gejukan tuh Pak Gerto. Menekankan. Menghentakkan kakinya 3 kali, terus muncul mata air, terus mandi sembuh semua. Itu rahasia Allah. Jadi juga Nabi Musa ketika sakit gigi kan ada firman untuk dia, suruh ngemut akar ilalang ya sembuh. Berikutnya lagi pas sakit gigi ngemut nggak sembuh. Yang pertama itu ruqyah, karena pakai doa, berdoa dulu ya Allah sembuhkan sakit gigi saya. Tapi yang kedua nggak pakai ruqyah ya nggak sembuh. Itu ya Mas Robana, saya mohon, yang penting saya beri doanya ada. Jadi begini, konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah mohon kepada Allah, terserah Allah mau menempatkan kita di mana. Saya juga nggak boleh sombong kayak gini, saya matanya mencicil kayak gini, saya mungkin agak ganteng dikit, saya jalannya cepet. Loh kalau Allah berkehendak mungkin saya besok stroke, saya mungkin besok pagi picek ya, atau buta, saya besok pagi budek ya, atau saya besok pagi atau mungkin hilang semua harta saya, nggak masalah wong. Itu Allah yang berkehendak. Yang terpenting adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Namun tetap Mas Robana yang maaf tunanetra, mohon kepada Allah yang terbaik. Itu pertama. Terus Bu siapa tadi? Bu Nadia. Bu Nadia yang masalah mau nanggap saya. Ya, nanggap. Saya kan pengamen, saya kan gelandangan juga. Jadi hubungi Pak Nusantara di Jalan Rejo Winangun 15. Ya, saya tidak ingin khutbah, saya tidak ingin ceramah, saya tidak ingin segala macam. Semua Allah yang atur. Kalau saya ikhlas, Allah melariskan saya. Kalau saya mungkin terlalu munafik, ya nggak laku. Allah yang atur. Terus berikutnya, tadi Pak yang Munjali, Pak Sigit, apakah ruqyah dengan diri sendiri atau terus yang terakhir apakah saya begini? Ruqyah bisa diri sendiri, namun maaf, barangkali belum tahu yang paling efektif, saya beritahu caranya. Nah, besok itu kita akan bersama-sama untuk begitu. Dan kenapa kalau orang ruqyah itu teriak-teriak segala macam, terserah mau mengatakan itu setannya keluar ya boleh. Pengalaman begini ya, saya mungkin udah mungkin ribuan ya, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bahwa ketika dia pernah mengamalkan ilmu tertentu, yang mungkin tirakatnya tidak makan 7 hari di gua, atau mungkin dengan makan darah kerbau hitam atau ayam hitam dan seterusnya, itu ketika ruqyah bermacam-macam bentuk Mbak Evi dan Pak Gerto. Jadi seperti ular, seperti buaya, seperti macan, memang keluar betul dan ketika muntah sembuh. Saya juga sekarang ada di kantor saya sekarang, di Padepon saya, juga di rumah juga ada pasien. Jadi memang kita harus pakai dengan mata hati. Jadi Pak Robana itu tunanetra, mata kan bukan hanya ini Pak Robana, kan ada mata hati, nur aini, mata hati. Jadi kita masih punya mata hati kok, dan itu yang lebih tajam daripada mata ini. Kalau menurut saya Mas Robana harus bersyukur karena nggak bisa melihat penyanyi dangdut, nggak bisa lihat foto bugil, ya. Nggak bisa lihat Markona, Siti Nikmatilah. Jadi harus disyukuri. Kalau saya kan banyak dosa nih, gitu. Melihat Pak Bu Evi, melihat Pak Giarto, segala macam, begitu. Dan kepada para pemirsa, saya begini, ini kan mau kampanye Mbak Evi. Saya takut Jogja ini mungkin hiruk pikuk atau mungkin hingar-bingar, Indonesia juga. Dengan ya mungkin agak unik ya, kita lagi para anggota calon presiden, calon DPR segala macam pada sibuk
untuk kampanye saya malah sibuk pengobatan massal. Itu kan nawaitu saya bahwa inilah sedekah kami kepada masyarakat dan sekaligus mendoakan agar Jogja Indonesia itu tentrem, tidak ada apa-apa, tidak ada fitnah, tidak ada. Gus, tapi ini benar-benar gratis ya, yang dua itu. Begini. Dalam agama saya Islam itu namanya ujrah. Ujrah itu upah. Nah, ketika Pak Giarto saya diundang untuk menghadiri sebuah pernikahan atau khitanan, kan di amplop nggak ada tulisan mohon membawa uang untuk bubuh, kan nggak ada. Yang ada kan mohon hadir tepat waktu atau berpakaian yang rapi, jangan pakai celana terus nggak pakai baju dan seterusnya, enggak. Jadi nggak ada dalam amplop undangan terus mohon membawa uang 50.000 untuk yang Pak Lurah Giarto 1 juta, kan nggak ada. Jadi ketika kita menghadiri pernikahan atau diulemi atau kita diundang pernikahan khitanan, itu kan kita dengan kesadaran sendiri kan memasukkan uang ke amplop terus dimasukkan ke kotak. Nah, sekarang siapa yang suruh yang khitanan yang hajat itu menyediakan kotak? Kan nggak ada. Siapa yang suruh kita yang mau menghadiri walimah itu masuk uang ke amplop? Itu adalah menurut saya adalah buah dari kebaikan hati manusia yang punya God spot, yang punya naluri, yang punya bisikan kebaikan. Jadi ternyata ini ada penelepon Gus. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Monggo silahkan. Halo. Ya, mau tanya sama Gusmo. Iya, silahkan. Sama Gusmo. Nggih, Gusmo. Charles Gusmus. Ini saya punya saudara itu katanya itu kena dari tanah mantap gitu. Itu kakinya itu bengkak. Bagian paha itu sebesar magic chair itu. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Itu karena betul-betul dari tanah makam itu atau dari unsur lain, Gus? Itu aja, terima kasih. Matur nuwun, Pak. Itu Pak Purnomo ya, itu rahasia Allah. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu Allah yang belum terungkap manusia. Contoh lumpur lapindo. Kan segala macam ahli nggak becus untuk membereskan lumpur lapindo itu pelajaran dari Allah. Ponari muncul kayak gitu terus puluhan ribu orang datang menggerumut, juga rahasia Allah. Itu kehendak Allah. Jadi itu juga Pak Purnomo itu juga masuk rahasia Allah juga. Jadi segalanya selalu sembuh dengan doa. Banyak penelitian di Amerika, Jerman, Belanda dan seterusnya bahwa doa ternyata penyembuh terbaik. Di samping kita pil, kapsul dan seterusnya. Saya lanjutkan nih Pak Evi yang tadi. Bahwa itu namanya ujroh. Sekarang begini, saya tuh termasuk saya juga dulu. Kalau saya Jumatan itu kan di dompet saya banyak duit, ya ratusan ribu, 50-an, 20 ribu, 5 ribuan, 1 ribuan. Ketika saya ngeplongke atau memasukkan sumbangan ke kotak masjid, itu kan saya mengambil yang paling rendah, yang 1.000. Atau ketika misalnya di jalan-jalan banyak sumbangan-sumbangan untuk masjid, itu kan kita mengambil uang yang paling rendah, yang paling murah, yang paling sedikit. Nah, padahal yang namanya kita berobat, barangkali kita cuci darah, barangkali kita operasi, barangkali kita opname, yang namanya untuk kamar saja itu sampai 1.500.000 satu hari. Tapi ketika kita melakukan doa, melakukan ritual, melakukan ruqyah, maka ketika pelaksananya mengadakan saat dermone atau seikhlasnya atau gratis, maka paling-paling ngasihnya 200 perak, 1.000 rupiah. Nah, terus kalau kita begitu, kapan marine? Kapan sembuhnya? Kalau kita mulai sekarang tidak belajar ikhlas, tidak belajar sodako dengan ikhlas, padahal sodako adalah kunci sembuh. Dawa mardokum bis sodakoti. Artinya sembuhkanlah sakit-sakit kalian dengan sodako. Sodako kata Rasulullah ini hadis Bukhari bahwa manakosot sodakotan min malin, artinya sodakoh yang kamu keluarkan untuk kesembuhanmu itu hakikatnya tidak mengurangi hartamu. Tapi ketika orang diajak untuk berspiritual, ketika orang diajak untuk berdoa, memberikan yang paling rendah dari dirinya sendiri, padahal sodakoh itu adalah kunci untuk sembuh dari berbagai penyakit. Sodakoh itu adalah zakat jiwa, adalah zakat fisik, zakat diri sendiri, sodakoh diri sendiri, agar dengan sodakoh itu sembuhlah semuanya. Jadi pengertian gratis itu ya gratis, ngobat itu gratis. Tapi kayak terapi kekuatan jiwa itu kan, maaf, saya di Jakarta, di Semarang, di Surabaya itu kan mahal sekali. Sekarang pelatihan
zaman dulu, saking dulunya duyu ya, duyu itu kan pelatihan sholat khusus sampai 1 juta, terus yang pelatihan apa kecerdasan spiritual sampai 2,5 juta per orang. Kalau ruqyah 1.000 rupiah, taruh di mana kita ini kalau kita mau sembuh? Ya dulu saya kan gitu, kalau Jumatan saya ngasih 1.000, sekarang saya enggak. Kalau Jumatan saya ambil yang paling banyak, karena saya ingin sembuh. Bahwa ketika di jalan-jalan banyak masjid minta bantuan ke orang jalan, itu kan rahasia Allah, bahwa Allah yang nolong manusia yang jalan. Bahwa ketika kita memberi uang banyak, nyumbang masjid di jalan, agar kita nggak jadi tabrakan di sana, agar kita nggak jadi masuk jurang, agar kita selamat di jalan, agar kita sembuh. Dawa mardokum bis sodako, artinya sembuhkan sakit kalian dengan sodako. Nah, saya ini mengatakan gratis, betul gratis. Tapi kan coba Mbak Evi ya, tim pengsodonya 15, pakai taruh, pakai sound system, pakai air putih, pakai bensin segala macam. Opo yo tegel, nah itu lah, opo yo tegel. Padahal yang namanya opname 1 hari kamarnya yang VIP itu 2,5 juta untuk kamar tuh numpang ngorok itu loh, sama berak pipis gitu. Tapi kalau kita ruqyah 5.000 ya, kayak Ponari itu 5.000 itu. Tapi yang datang 10.000. 10.000 kali 5.000 berapa? 50 juta ya 2 hari, jadi 5.000 rupiah. Jadi cobalah saya mengeduk, kalau ingin sembuh jadilah orang yang sebenarnya manusia. Belajar ikhlas, bahwa saya mengatakan gratis, betul gratis. Tapi kan ya apa ya tumo, ya apa ya tegel. Jadi monggo, kalau ingin sembuh belajarlah bersedekah. Saya mengajari bersedekah loh. Saya ngomong gini, saya juga maaf bukan saya nyombong ya, saya juga rajin sedekah. Bisa tanya Pak Gitu segala macam orang yang dekat dengan saya, bahwa cobalah kita belajar agar kita sembuh, rajinlah bersedekah. Ketika kita bersedekah, kita sedang menyembuhkan diri kita, kita sedang mensedekahi jiwa kita agar kita sembuh. Sembuh dari cerai, sembuh dari gangguan. Cerai juga sakit ya Gus ya? Cerai itu musibah, cerai, terus nggak punya anak, nggak punya jodoh, bangkrut terus, makan modal, tengkar terus, atau jadi lurah cuma 1 periode ya Pak. Ini kan musibah Pak, ini udah mau 3 kali Pak, karena raja nah itu Pak Gerto. Jadi betul gratis, tapi pengobatannya. Nah, terapi kekuatan jiwa itu saya sedekah ilmu saya kepada masyarakat luas, monggo. Tidak perlu 1,5 juta, 1 juta, monggo. Para pemirsa yang mau ikut silahkan, sak dermone, sak ikhlasnya. Itu tidak saya suruh, namun cobalah bertanya kepada God spot masing-masing, kepada nurani masing-masing. Begitu, Mbak. Kalau untuk tanggal 22 dan tanggal 26 itu Gus, kalau yang pemirsa yang ingin ikut, apa saja yang perlu dipersiapkan? Sebaiknya pertama harus punya niat, satu. Niat, yang kedua percaya, tulus. Yang ketiga adalah percaya. Yang keempat yakin kepada kami, karena kami mungkin sudah nggak terhitung. Dan yang kelima belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Coba sembuhkan diri kita dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita, dengan kita mulai sekarang belajar mensedekahi diri sendiri. Apa-apa yang kita sedekahkan mesti dari umat untuk umat. Tidak ada misalnya nanti Pak Giarto ngasih amplop di panitia terus untuk main minuman keras atau main judi, kan enggak. Itu kan kita kan banyak, ada masais ya, ada pesantren, ada kita juga rutin ke anak yatim dan seterusnya, ada medium penyalurannya. Jadi cobalah kita mencoba jadi orang, mumpung kita hidup, coba kita melokalisir kita dari berbagai musibah, dari santet, dari gendam, dari jodoh, keturunan, cerai dan seterusnya, dengan selalu berbuat baik yang nyata. Ketika kita ngasih senyum betul sedekah, kita menasihati juga sedekah, tapi coba ketika ada pengemis kita kasih makan. Ada orang minta nasihat, kita nasihati dengan tulus. Tetangganya mau utang ya dipinjemi dan seterusnya. Kita belajar menjadi orang dengan rajin bersedekah, karena sedekah adalah kunci penyembuh berbagai penyakit kita. Jangan kita ruqyah doa ngundang Pak Kaum wiridan dari jam Isya sampai subuh kasih 10.000 ya. Sementara ngundang yang penyanyi dangdut 40 juta, yang ngundang campur sari 50 juta ya toh. Kalau Pak Kaum atau Ustadz ceramah 3 jam cuman 20.000, itu rusuhan puluhan ribu, 5.000-nya 3 ya. Amplopnya lusuh lagi, memberikannya di halaman. Iya, ini terima kasih Gus Muhammad Basis, terima kasih para hadirin yang sudah
hadir di studio. Terima kasih juga kepada para penelpon dan pemirsa yang sudah bersama saya di Oase selama 1 jam. Jangan lupa jika Anda ingin mengikuti terapi kekuatan jiwa besok di Balai Desa Ngeposari Semanu Gunung Kidul, Minggu tanggal 22 Maret dan juga tanggal 26 Maret di Balai Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul. Iya, pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama saya. Saya Evi Dawati undur diri. Salam Indonesia. Ibaratlah larangan subuh, tempat menanam pohon rahmat, bercabang jutaan kebaikan akhirat, beranting ketakwaan, berdaun kemuliaan, berbuah manisnya dunia. Ibarat ladang nan subuh,